Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, mana ketua kelas? Ya, saya sehat nak? Alhamdulillah sehat. Bisa dipimpin doa dulu untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nanti apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan sekarang dan yang akan datang. Amin. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu absen atau meninggalkan siapa yang tidak hadir hari ini, nak? Yes, Bu. Yes. Yes, kenapa tidak masuk lagi? Sakit, Bu. Sakit. Terus, selain dia, siapa lagi? Bu. Hari ini, seperti yang sudah Ibu sampaikan, kita akan belajar tentang kekonkluenan bangun data. Begitupun dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita belajar, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini harapannya menjelaskan syarat-syarat kekonkluenan pada segi 4, menentukan panjang sisi dan besar sudut yang perlu diketahui pada segi 4 yang kongruen, menjelaskan syarat-syarat kekonkluenan pada segi 3. Nanti juga menentukan panjang sisi dan besar sudut yang perlu diketahui pada segi 3 yang kongruen dan menggunakan kekongruenan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Ada yang tahu tentang apa itu kongruen? Ada yang sudah tahu? Belum? Belum. Kongruen. Oke. Coba lihat Ibu bawa apa? Mangkok. Yang ini? Sendok. Lihat mangkok ini. Hah? Sama. Ini sendoknya? Sama. Inilah salah satu contoh benda kongruen yang ada di kantin kita, ya? Iya. Kalau kamu makan pempek di kantin pakai mangkok kan? Iya. Kita ada kemana ini? Nah, jadi artinya pelajaran kita hari ini berkaitan juga dengan kehidupan sehari-hari. Nah, itu. Terus, ada bisa ngasih contoh lain kira-kira? Kira-kira kamu cerna dari video yang Ibu berikan tadi? Yang memiliki bentuk dan yang sama. Bagaimana? Jadi kira-kira apa syaratnya? Oke. Ada Anissa. Apa kira-kira yang ditanya? Apa aja? Pak Adil, mungkin ada yang belum ditanyakan sebelum kita masuk di kegiatan pembelajaran hari ini? Syaratnya? Oh, namanya syaratnya. Oke. Jadi sesuai dengan tujuan kita akan lihat apa sih syarat dua bangun itu dikatakan kongruen. Apakah hanya lihat dari bentuknya saja, atau mungkin ada syarat-syarat lain? Karena ini menyangkut tentang bangun data. Kalau bangun data biasanya ada apanya, nak? Sisi. Kita ada apa lagi? Iya. Oke. Sesuai yang sudah Ibu sampaikan semalam dan soal yang Ibu berikan, Ibu juga sudah membagikan kelompok. Nah, sekarang silakan pindah ke kelompok belajarnya ada.
Uang merupakan alat pembayaran sah yang digunakan dalam berbagai kegiatan ekonomi, seperti berbelanja. Uang yang paling sering kita gunakan adalah uang kertas. Uang kertas tersebut memiliki nilai nominal yang berbeda-beda, yakni Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, ada juga berapa? 10.000, ada 20.000, 50.000, dan 100.000. Tahu bentuk-bentuknya? Tahu. Kalau duit. Namun, pernahkah kamu memperhatikan uang-uang kertas tersebut dengan seksama? Sekilas, uang-uang kertas tersebut terlihat sama. Menurutmu, apakah semua uang kertas tersebut kongruent? Tidak. Kita lihat apakah iya atau tidak. Oke, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Silakan dibaca terlebih dahulu, dilengkapi. Ini ada nama kelompok. Untuk nama kelompok sesuai dengan kita bangun silakan dibaca terlebih dahulu. Ini langkah-langkah yang ada pada LKPD. Ya, ada usul. Ada usulnya sudah disiapkan. Ada yang tak bawa usul? Ada yang tak bawa usul? Ada? Kelompok ini? Ada? Kelompok Naila? Ada Naila? Satu lagi. Mulai di yang sesuai dengan pengalamannya. Tadi uangnya sudah dapat. Nah, silakan. Yang pertama apa? Itu untuk bangun yang pertama ya. Siap. Ya. Sudah diukur tadi berapa panjangnya? Tapi kok ini sudah disatukan, ternyata tidak ada ruang ya, tidak ada ruang yang maka ukurannya juga sama. Kalau disatukan bagaimana? Apakah panjangnya sama? Hah? Oke, panjangnya beda. Jangan lupa ya, karena ini bangun datar, selain panjang ada juga sisinya juga diselidiki. Apakah sisinya juga sama atau sudut? Sudutnya juga diamati. Sekilas itu bangun tadi apa? Persegi panjang ya? Kalau bangun persegi panjang, sudut yang terbentuk berapa nggak? Iya, berapa besarnya? 90 derajat. Untuk yang lain masalah satu sudah pada selesai. Oke, sekarang kita perhatikan dulu temannya untuk memaparkan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang tunjukkan tadi?
Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok Belah Ketupat ingin menjelaskan masalah satu. Saya akan membacakan dulu tugasnya. Uang merupakan alat pembayaran yang sah digunakan dalam berbagai kegiatan ekonomi seperti berbelanja. Uang yang paling sering kita gunakan adalah uang kertas. Uang kertas tersebut memiliki nilai nominal yang berbeda, yakni 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, dan 100.000. Namun, pernahkah kamu memperhatikan uang kertas tersebut dengan seksama? Sekilas, uang kertas tersebut terlihat sama. Menurutmu, apakah uang kertas tersebut kongruen? Nah, untuk mengetahui konsep kongruen, perhatikan uraian tersebut. Masalah 1, perhatikan gambar uang kertas tersebut. Bisa sini, nah, kayak cek guru lah. Nah, gimana? Di sana ada uang 2.000 yang sama. Ada orang bertanya, apakah kedua uang tersebut kongruen? Dan apa sih syarat kongruen? Saya akan menjelaskan apa itu kongruen. Soal yang pertama, untuk menemukan jawaban, lakukanlah langkah-langkah berikut. Ambillah 2 lembar uang kertas 2.000, amatilah bentuk uang tersebut. Bagaimana? Sudah diamati? Menurut hasil pengamatan kelompok Ataya, seperti apa? Apakah bentuk kedua uang tersebut sama, berbentuk bangun? Apakah keduanya sama, persegi panjang? Oh, jadi Sama-sama persegi panjang. jadi dua uang ini sama, bentuknya persegi. Apakah ukurannya juga sama? Iya, sama, karena uang tersebut memiliki ukuran yang sama. Ya, untuk memastikan, coba kamu perpanjang sisi uang tersebut dengan menggunakan garis. Kemudian catat hasilnya. Karena keduanya merupakan bangun persegi panjang, maka kita akan misalkan uang kertas satu adalah persegi panjang ABCD dan uang kertas dua pada bangun persegi panjang ABCD sama dengan panjang sisinya adalah sisi AB sama dengan sisi PQ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok Belah Ketupat, kita bisa ambilkan kesimpulan sedikit menurut Ataya tadi mewakili kelompok Belah Ketupat. Dia misalkan bangun pertama ini ya, mungkin gambar ini ya, itu persegi panjang ABCD, ya. Terus yang keduanya PQR. Setelah uangnya dikimpikan, ternyata bentuk ukurannya sama. Nah, berarti sudah dapat nih arti kongruen yang pertama, ya, bahwa bentuknya harus sama. Nah, kalau mako bentuknya harus sama. Terus karena ini bangun datar, kita harus juga memeriksa sudut, ya. Nah, ini bangun apa ini tadi? Kenyang ya. Sudutnya yang terbentuk apa, Nak? Nah, sudut siku-siku. Berapa besar sudut siku-siku? 90 derajat. Ini bangun ini semua sudutnya 90 derajat ya? Ya. Berarti syarat yang pertamanya itu tadi bentuk ukurannya sama, kemudian sudut-sudutnya juga sama. Maka kedua bangun ini kongruen. Sekarang masalah yang kedua akan dipaparkan sama Jaki, mewakili kelompok apa Jaki? Oh, persegi ya, silakan. Kelompok persegi antara uang 10.000 sama 20.000. Apakah dia kongruen? Ingat ya Nak, tadi bahwa kongruen itu bentuk ukuran sama. Syaratnya sisi panjang sisinya sama, sudutnya juga sama. Silakan. Tolong yang lain tolong perhatikan dulu kalau ada temennya yang lagi pemaparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Laki dari kelompok persegi ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai masalah 2. Di masalah 2 itu terdapat dua uang kertas, yaitu uang 2.000 dan uang 10.000. Yang jadi pertanyaan ialah apakah kedua uang kertas Nah, juga satu pura-pura itu. kongruen?
apakah keren? Untuk menemukan jawabannya, cara paling mudah adalah dengan mengukur kedua uang tersebut. Jadi Untuk garis, oh bisa. Nah, anak matematika itu harus bisa. Anggap lah ya. Nah, itu berarti itu untuk yang oh ya 2000. Setelah kami ukur panjangnya, uang 2000 ini memiliki panjang 14 cm dan lebar 6,5 cm. Sedangkan uang 10.000 memiliki panjang 14,5 cm dan lebar 6,5 cm. Pertanyaan pertama, apakah kedua bentuk uang tersebut sama? Berbentuk bangun apakah keduanya? Sama, yaitu persegi panjang. Apakah ukurannya juga sama? Tidak, karena panjangnya berbeda. Ini lebih panjang 0,5 cm. Setelah dari sini kita bisa melihat kalau panjang sisinya itu kalau dituliskan jadi KL sama dengan 14 cm. Lalu LM sama dengan 6,5 cm, MN sama dengan 14 cm, dan KN sama dengan 6,5 cm. Lalu yang ini WX sama dengan 14,5 cm, XY sama dengan 6,5 cm. Besarin sedikit, Jackie. Mungkin kalau yang di belakang nanti nggak kelihatan. Ya. Bagaimana? Sambil Jackie menerangkan, sambil dilihat juga pekerjaannya, apakah kira-kira satu pendapat atau tidak nanti ya. Nanti bisa disampaikan kalau ada pendapat yang lain. Oke, jadi ini sisi yang bersesuaian itu adalah sisi, jadi sisi LM dan sisi XY, lalu sisi KN dan sisi WZ. Mengapa? Karena panjangnya sama 6,5 cm. Sedangkan sisi yang tidak bersesuaian adalah mana? Sebetulnya ada oh ini. kalau dari kelompok kami, kalau sudut A itu sama dengan sudut B, kalau sudut B sama dengan sudut Q, kalau sudut C sama dengan sudut F, dan sudut D sama dengan sudut S. Sama? Ya beda sama apa? Oh, berarti kamu setuju dengan punya Iya, Nela? kami setuju sama punya Nela. Oh, memperkuat. Oke. Memperkuat. Bagaimana menurut Aisyah? Pendapat saya, Bu, itu patokannya ada di titik. Aja. Oke. Oke, terus? Yang semilingkaran ini D ada titik D sama dengan titik Q. Oke, kan di gambar itu sudah ada dua sudut. Nah, dua sudut yang diketahui. Ya, yang satu yang itu bulat merah, yang satunya bulat hitam. Nah, dia cuma ini mengalami transformasi dengan cara rotasi. Bukan berarti semuanya berubah. Entah patokannya yang mana. Misalkan di sini kamu misalkan dengan apa yang di sini? D ya nak ya. D sama dengan Q. Ya. Terus misalkan A sama dengan apa? A
simpulkan sama-sama bahwa dua benda dikatakan kongruen dan masalah pertama apa? Dia memiliki iya bentuk dan ukuran yang sama. Syarat-syaratnya apa? Dikatakan bentuk ukurannya sama. Apa nak? Syarat-syaratnya apa tadi? Dikatakan bentuk ukuran sama. Iya, sisi dan sudutnya juga sama. Sisi dan sudut yang bersesuaian harus sama. Terus mengenai tentang pembelajaran kita sebelumnya, jadi walaupun antara bangun satu dengan bangun dua itu sedikit bukan dengan cara mengalami rotasi, ya dah. Nah, dan diperhatikan tentang tanda-tanda sudutnya, ya, karena ini sudah dikatakan dia kongruen. Ukurannya sama tidak ukurannya? Sama. Ukurannya sama. Sudutnya sudah dikatakan ini sama, ini sama, ini sama. Ya. Jadi jangan dilupakan pembelajaran yang sebelumnya. Ya. Harus bisa tetap menggunakan khusus, harus tetap mengingatkan pembelajaran transformasi. Itu pun dengan pembelajaran lain. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Bisa dipahami? Bisa. Tanyakan? Sudah bisa menyimpulkan kan? Bisa. Syarat-syaratnya sudah tahu? Yang mendukung syarat-syarat sudah tahu? Sudah ya? Jadi jangan sekedar ngomong kok sama bu? Ngomong tadi sama. Nah, kamu cuma tahu saja. Nah, sama-samanya itu apa? Sisi dan sudut sama. Sisi sudut yang bersesuaian harus sama. Oke, sekarang bisa kembali ke duduknya masing-masing atau tidak apa-apa di sini. Ibu akan membagikan soal berupa asesmen formatif. Ini dikerjakan secara individu, sendiri-sendiri, ya. Nah, ini soalnya untuk mengetahui kemampuan kamu secara pribadi. Nah, dua. Oke. Sebutkan saja nak bangunnya apa? Bisa digambar jadi. Ya. Kalau susah, kamu milih bangun yang jangan terlalu sulit kalau bisa digambar. Ya. Nah, sama dah itu. Bentuknya sama dah. Ukurannya sama. Nah, berarti apa itu? Kongruen. Nah, berarti kita bisa salah satu. Lebih jelas kamunya uang kertas, ya. Selesai. Nggak usah nak nukir kan apa ya? Cukup kasih keterangan bahwa itu misalkan buku atau pena. Udah ya? Oke, mungkin pembelajaran kita secara keseluruhan dapat kita simpulkan bahwa bangun dapat dikatakan kongruen jika dan hanya jika bangun-bangun tersebut mempunyai bentuk dan ukuran yang sama atau disimbolkan dengan kongruen itu dengan lambang ada tanda
semua di atasnya ada yang melengkung-lengkung itu lambang dari kekongruensi. Dua bangun datar memenuhi syarat kongruen jika sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Oke. Menurut kalian bagaimana pembelajaran kita hari ini? Bisa dimengerti? Bisa. Adakah bagian pembelajaran hari ini yang sulit kalian pahami? Berarti atau berarti Naila tadi sudah beres. Kelompok tadi yang kelompok Padil ya? Berarti di masalah kelompok Padil ini mungkin dalam menentukan jika ada yang belum dipahami, selain belajar sama ibu, bisa juga mungkin belajar melalui YouTube. Atau banyak atau yang member bisa juga dengan guru yang jelas bagaimana perasaannya hari ini jadi anak-anak setelah kita menyimpulkan dan dikatakan kongruen pada bangun datar segi 4 besok kita akan belajar mengenai kekongruenan pada bangun datar segi 3. Jika ada bintang 1 sampai 5 untuk dirimu sendiri, kira-kira atas perjuangan kamu kita berapa? 5. Oke. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.